muncul dari keprihatinan. Saya sudah bocorkan minggu kemarin, saya bertemu dengan banyak orang yang dihempaskan oleh kekecewaan. Saya pakai istilah dihempaskan oleh kekecewaan. Sedemikian kecewanya sehingga bukan dia maju jalani hidup, tapi dia betul-betul terkapar, tidak punya daya, tidak punya kekuatan. Saya melihat hidup saya sendiri. Kalau mau cerita saya dikecewakan, wah saya akan punya banyak alasan. Setiap kita akan punya banyak alasan untuk kecewa. Ya, banyaklah. Saya mau sharing dengan saudara. Dan kemudian muncul beberapa hal yang lain, ternyata kekecewaan itu salah satu pembunuh manusia batiniah kita. Saya ulangi ya. Kekecewaan itu salah satu pembunuh manusia batiniah kita. Terjadinya bisa menyelinap. Seperti ketakutan terjadinya menyelinap. Tidak face to face begini. Tapi menyelinap dengan satu peristiwa sepertinya tidak apa-apa. Tapi terus numpuk dan numpuk. Ya saya beritahu saudara, keselamatan dalam nama Tuhan Yesus bisa hilang loh. Ya dan amin janjinya, apa yang dipegang, apa yang diselamatkan, tidak mungkin dilepaskan, dibuang. Tapi kita ini bisa membuang diri kita keluar jalur Tuhan. Paham? Tuhan tidak mungkin membuang kita, Tuhan tidak mungkin menolak kita. Tidak ditolaknya orang yang datang kepadanya. Tapi kita, kedagingan kita, keinginan kita, itu bisa membuat kita ini bergeser dari jalur Tuhan loh saudara. Benar. Salah keputusan berat. Dan tidak sadarkah kita, salah satu yang menghempaskan kekecewaan. Kekecewaan itu bisa mengalihkan pandangan dari sesuatu yang kekaguman, kebaikan, tiba-tiba turun anjlok blek. Wah biasa. Lalu berikutnya kecewa terus nolak. Kenapa tuh orang kecewa? Seringkali karena terlalu berpengharapan besar atas sesuatu atau atas seseorang. Saya beri contoh nih ya. Dari tadinya menghargai, karena kecewa, itu bisa teriritasi loh. Jadi merendahkan loh. Ngerti ya? Yang tadinya terlalu berharap begitu, kecewa, terus rasa. Dengan orang tambah cerita kepahitannya, kekecewaannya. Itu seperti minum air laut. Tambah haus untuk menceritakan. Tidak puas. Yang merugikan itu kalau saudara terluka, kemudian saudara cerita kekecewaanmu, itu cuma seperti ngorek luka lama. Saudara ngerti luka bahasa Jerman koreng saudara? Koreng. Dikurek-kurek karena gatal-gatal sini, kurek terus saudara. Berdarah kembali. Orang yang kecewa seperti itu. Mengulang kekecewaannya, kepahitannya. Lalu ditularkan kepada orang lain, ditularkan kepada orang lain. Orang yang tidak punya hati yang belajar, hati yang bersih. Matang saudara. Dan kalau itu tidak diatasi, menimbulkan kepahitan. Saudara, orang komentar terhadap hidupmu, goyang enggak kira-kira? Banyak orang tidak tahan dikomentari oleh pasangannya. Saudara tahu suami istri itu, suami atau istri itu sebenarnya adalah betul-betul cermin loh dalam hidupmu loh. Ayo coba perhatikan. Jangan terkapar hanya karena komentar orang. Cemoohan orang. Lakukan yang terbaik untuk Tuhan, lakukan dengan setia. Pak, bagaimana supaya aku ini bisa mengatasi kekecewaanku ya Pak? Saudara mesti punya pengharapan yang lebih tinggi, yang lebih bermakna, lebih mulia. Sehingga ketika saudara dikecewakan oleh orang, oleh keadaan,
itu tidak menghempaskan saudara karena saudara punya pengharapan yang lebih tinggi. Dalam kenyataannya kita, saudara dikecewakan oleh pasanganmu, oleh anakmu, anak buahmu, atasanmu. Saudara punya Tuhan yang lebih mulia, yang lebih tinggi, yang pribadi, yang hebat, yang tidak mungkin mengecewakan saudara. Nah kalau kita ini punya hubungan pribadi dengan Tuhan yang baik, yang luar biasa, manusia tidak akan bisa menghempaskan kita. Lalu berikutnya saudara, selain punya pengharapan yang lebih tinggi, kita ini harus bisa melatih, meneguhkan dan menguatkan hati. Yosua pasal yang pertama. Saya bisa punya banyak alasan, kita semua punya banyak alasan untuk kecewa. Dan Tuhan katakan semuanya ini aku beritahukan kepadamu supaya kamu jangan kecewa kemudian menolak. Miliki hati yang merdeka, merdeka. Sabar menanggung segala sesuatu. Tuhan itu hebat, saudara. Hebat. Jangan biarkan kekecewaan menghempaskan kita. Tetap fokus ke Tuhan. Miliki pribadinya yang hebat dalam hidup kita yang lebih dari apapun. Kalau orang tidak punya Tuhan dikecewakan, dia lari kemana? Dia lari ke orang lain, dia lari ke perbuatan-perbuatan yang memuaskan dagingnya. Setelah itu dia tambah kecewa. Tapi kalau punya Tuhan, berseru ke Tuhan, dia Tuhan yang memulihkan, dia Tuhan yang menyembuhkan, dia Tuhan yang mengajar, dia Tuhan yang membela kita, dia Tuhan yang menciptakan masa depan yang baru. Ya, jangan biarkan hidupmu terkapar. Maju terus.